Saya kira keputusan Nasdem ya untuk mengambil Caimin sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan, ya saya kira memang akan menimbulkan perubahan secara ekstrim dalam konstelasi politik nasional, karena sebelumnya PKB kan sudah bergabung dengan porosnya Gerindra Pak Prabowo. Nah, kalau kita membaca manuver-manuver Nasdem, dari awal kan memang Partai Nasdem ingin tampak dominan sekali dalam desain koalisi perubahan. Bukan hanya soal calon presiden, tetapi juga calon wakil presiden. Dan manuver Nasdem kita baca dari awal memang ingin berburu tokoh dari lingkaran Islam kultural di NU ya. Makanya kemarin sempat muncul kan nama-nama yang beredar sebagai cawapresnya Pak Anies, seperti misalnya Mbak Hovifah atau kemudian Mbak Yeni Wahid, dan seiring berjalannya waktu kan dua figur ini mental dengan sendirinya. Nah, saya kira kenapa pilihannya kemudian jatuh ke Caimin ya saya kira ada dua keuntungan sekaligus bagi Nasdem dan koalisi perubahan ya. Pertama, bagaimanapun Caimin kan lahir dan besar dari rahim pesantren. Sulit untuk memisahkan Caimin dari kalangan NU ya. Meskipun ya kita lihat sikap atau respon PBNU dengan ditetapkannya Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies kan relatif menunjukkan bahasa yang tidak begitu saja menerima. Artinya bahwa ada konflik antara Ketua Umum PBNU dengan Caimin, tentu kita tidak bisa abaikan itu. Tetapi paling tidak Caimin dibanding dengan AHY misalnya, ya saya kira atribut Caimin tetap melekat bahwa Caimin adalah kader NU Tulen dan lahir dan besar dari rahim pesantren kan. Yang kedua, Caimin adalah ketua umum partai. Bagaimanapun PKB punya positioning yang seksi, yang kuat, terutama di Jawa Timur, sehingga ini yang kemudian dianggap bisa menambal kelemahan Pak Anies di provinsi Jawa Timur tersebut. Bukan hanya Jawa Timur, tetapi penerimaan PKB kan bagus juga di Jawa Tengah. Nah, yang ketiga saya kira selama ini kan Pak Anies memang terus diserang ya oleh lawan-lawan politiknya, dianggap mengembangkan politik identitas dan lain sebagainya yang hanya cenderung didukung oleh kelompok-kelompok Islam kanan. Nah, Nasdem sedang bekerja untuk menetralisir bagaimana Anies ini bisa diterima secara luas, bukan hanya di kelompok Islam perkotaan ya atau kelompok Islam moderat, tetapi juga di kalangan Islam tradisional. Saya kira dari awal terbaca bahwa Nasdem sedang bekerja bagaimana mensterilkan atau mendinamisasi bahwa Anies ini memang bisa diterima secara luas di kalangan Islam yang merupakan pemilih terbesar kan. Oleh karena itu makanya wajar kalau pidato politik Pak Surya Paloh katakanlah tadi menyebut bahwa tidak ada lagi sebutan cebong dan kampret. Ya saya kira ini menjadi penegasan bahwa dengan bergabungnya PKB, saya kira persepsi publik terhadap Anies paling tidak bisa berubah, bahwa Anies didukung bukan hanya kelompok-kelompok Islam perkotaan tetapi juga kalangan Islam tradisional. Nah, sisi yang lain adalah siapa yang paling dirugikan dengan keluarnya atau dengan bergabungnya PKB ke Anies Baswedan, ya saya kira adalah porosnya Pak Prabowo ya. Karena memang dari awal NU dari pemilu ke pemilu kan memang diperebutkan banyak capres ya, bukan hanya Pak Prabowo, tetapi ternyata Pak Anies Baswedan sendiri juga berburu cawapres yang berasal dari lingkaran Islam tradisional. Bahkan di porosnya Pak Ganjar pun, kenapa kemudian cawapres belum ditetapkan? Ya saya kira Bu Mega sendiri kan masih berupaya untuk mencari siapa figur yang mengakar di kalangan NU yang kemudian bisa menambal kemenangan Pak Ganjar kan. Jadi dengan bergabungnya PKB ke Nasdem, ya saya kira yang paling dirugikan adalah porosnya Pak Prabowo jadi kehilangan PKB kan, meskipun Golkar dan PAN masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Meskipun di sisi lain penetapan cawapres di porosnya Pak Prabowo formulanya akan sedikit lebih cair daripada PKB yang tetap masih berada di dalam misalnya kan, karena PKB mengunci dengan Caimin, Golkar juga mengunci dengan Pak Erlangga, kemudian PAN juga mengunci dengan Pak Erick Thohir. Nah, dengan keluarnya PKB saya kira formula penetapan cawapres menjadi lebih sedikit longgar lagi kan.